Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di pertemuan analisis sertifikasi atau praktikum AZK. Kali ini pada materi yang kedua, materi yang selanjutnya yaitu materi pengukuran kadar abu. Nah, tujuannya adalah mahasiswa mampu mengukur kadar abu dari suatu bahan pangan dengan metode kering. Kemudian prinsipnya adalah bahan pangan yang akan kita analisis, yang akan kita ukur kadar abunya, kita pijarkan hingga menjadi abu, kemudian ditimbang atau diukur beratnya hingga konstan. Baik, selanjutnya akan kita lakukan pengukuran kadar abu dengan metode kering. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana menganalisa kadar abu dalam suatu bahan pangan. Sebelum kita mempraktekkan atau menganalisa kadar abu dalam bahan pangan, saya akan mengenalkan terlebih dahulu beberapa alat yang digunakan untuk pemeriksaan atau analisis kadar abu pada bahan pangan. Yang pertama, ini ada desikator, kemudian ini ada crucible ya, kemudian ini ada spatula untuk mengambil sampel. Kemudian penjepitnya kita menggunakan yang ini, ya, karena ini untuk menjepit crucible yang suhunya mungkin masih panas, ya. Jadi kita menggunakan penjepit yang berbeda dengan penjepit pada saat kita menganalisa kadar air. Kemudian ini adalah mortar untuk menghaluskan sampel yang akan kita analisis kadar airnya. Kita akan menggunakan bahan pangan yang sama berupa biskuit, ya. Kemudian ini adalah timbangan analitik, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada alat yang utama dalam proses analisis kadar abu. Ini adalah oven. Kemudian yang berikutnya ini ada muffle furnace, ya. Ini digunakan untuk mengabukan bahan pangan yang akan kita analisis. Setelah tadi kita mengidentifikasi alat dan bahannya, kemudian kita akan melakukan urutan yang berikutnya, yaitu yang pertama ketika kita akan mengabukan atau menganalisis kadar abu, kita keringkan dulu crucible-nya, ya. Jadi ini kita keringkan dulu crucible-nya. Caranya dengan memanaskannya pada oven atau pada pemanas yang sudah tersedia seperti ini. Kita set dulu suhunya nanti 105 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan crucible-nya. Nah, ini yang perlu kita ketahui ketika kita membuka oven, usahakan jangan sampai tutupnya atau penutupnya itu terbuka lebar. Tapi nanti kita buka seperti ini saja, ya. Jadi jangan terlalu lebar. Kemudian kita masukkan crucible-nya di dalam oven. Kita masukkan crucible-nya dengan menggunakan alat penjepit ini. Hati-hati ini menjepitnya, memang harus, ya, kita taruh aja sini. Ya, seperti ini. Kita sudah menjepit, kemudian kita masukkan ke dalam oven yang sudah disetting suhunya sebesar 105 derajat Celcius. Kemudian kita tutup. Kemudian kita tunggu selama 30 menit sampai beratnya konstan. Kalau di praktikum secara luring, ketika kita mau praktikum hari ini, maka sehari sebelumnya crucible ataupun botol timbang itu sudah terlebih dahulu di oven. Jadi harapannya kalau sudah dikeringkan sehari sebelumnya, maka beratnya sudah konstan. Baik, ini untuk simulasi. Setelah kita oven, kemudian kita ambil dulu seperti ini, kita buka penutup ovennya, kemudian kita ambil. Oke, seperti ini. Taruh sini, kita tutup dulu.
Kemudian kita masukkan ke dalam desikator. Kita tunggu sampai dengan 15 menit. Dan selanjutnya kita akan timbang untuk mengetahui bobot kosongnya berapa. Oh ya. Nah, ini akan kita timbang dulu untuk mengetahui berat kosongnya berapa. Oke, kita masukkan dalam timbangan analitik. Ya, baik. Kita sudah mengetahui untuk beratnya. Kemudian setelah kita ketahui berat kosongnya, baru kemudian kita tambahkan atau kita ukur sampelnya. Kita akan mengabukan bahannya atau sampelnya. Pertama akan kita abukan menggunakan kompor listrik seperti ini. Kita taruh seperti ini sampai betul-betul dia berasap, kemudian asapnya hilang, nanti baru kemudian kita lanjutkan ke furnace-nya. Kita tutup dulu. Ya. Jadi setelah kita panaskan atau pijarkan di kompor listrik ya. Kemudian nanti kita lihat sudah berasap, kita tunggu sampai asapnya hilang dulu. Kemudian setelah itu baru kita angkat, kita pindahkan ke furnace-nya tadi untuk mengabukan ke tahap berikutnya. Kita buka dulu seperti ini. Ingat, ini panas ya, karena tadi kompor listrik ini memijarkan sebagian ya, maka hati-hati mengambil seperti ini saja. Kemudian kita letakkan di sini. Ingat, hati-hati karena ini panas sekali. Ini seperti ini. Kemudian kita tutup lagi seperti ini. Oke, baru kemudian kita pindahkan ke maple. Ini maple furnace-nya sudah siap, suhunya sudah 600 derajat Celcius ya. Kemudian kita pindahkan crucible-nya, kita masukkan ke dalam furnace, letakkan dulu di sini, kita amankan ini. Oke, kemudian kita buka perlahan-lahan. Ini adalah alat yang sangat panas karena suhunya sampai 600 derajat Celcius. Jadi kita harus berhati-hati untuk membukanya. Jadi pelan-pelan saja kita bukanya. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan di sini. Oke. Ya, seperti ini kita tutup. Baru kemudian kita tunggu sampai 5 jam kurang lebih. Kemudian kita tunggu sampai jadi abu. Baru kemudian kita timbang kembali. Oke. Nah, kita sudah menunggu sampai 5 jam, kemudian setelah 5 jam kita turunkan suhunya menjadi 100 derajat Celcius ya, jadi kita sampai menunggu 100 derajat Celcius, baru kemudian kita ambil untuk kita pindahkan ke dalam oven. Kita pindahkan ini dari sini. Oke. Ingat ini panas, hati-hati. Lampunya lalu. Dari maple kita pindahkan ke oven. Ovennya sudah menunjukkan suhu 105 derajat Celcius. Kita pindahkan di sini. Ya. Kita tunggu sampai 1 jam, kemudian setelah 1 jam baru kita timbang kembali.
kita masukkan dalam oven, kemudian kita ambil dulu. Nah, ini crucible-nya sudah kita turunkan suhunya dari yang 600 menjadi 100. Kita ambil seperti ini. Nah, sebelum kita timbang, maka kita masukkan dulu ke dalam desikator, seperti kita akan menganalisis kadar air sebelumnya. Nah, jadi kita masukkan ke dalam desikator. Masukkan seperti ini. Oke. Ini. Ya. Nah, kita tunggu 15 menit. 15 menit, kemudian kita ambil kembali. Oke. Ya. Kemudian kita timbang dengan menggunakan timbangan analitik. Selanjutnya, setelah kita didinginkan dalam desikator, kita timbang untuk berat konstannya. Ingat, seperti tadi kita kemarin kita sudah lakukan analisis kadar air. Jadi kita timbang, kita cari berat konstannya. Jadi kita timbang terlebih dahulu seperti ini. Oke. Kemudian kita catat berapa beratnya. Kemudian setelah kita mengetahui berat konstannya, berat awalnya terlebih dahulu ya, kita ambil dulu seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam oven ya. Kita tunggu sampai 30 menit, kemudian kita ambil, kemudian kita timbang kembali ya, sampai nanti kita mendapatkan berat konstan. Nah, berat konstan itulah yang akan kita catat sebagai berat konstan yang akan kita masukkan ke dalam perhitungan rumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Atika Yadiani Ihsani. Di sini saya akan menambahkan hal-hal yang tidak ada dalam video yang barusan kalian tonton ya. Jadi indikator dari analisis kadar abu ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan fungsi perlakuan setiap tahap dalam langkah-langkah analisis. Kedua, menghitung kadar abu bahan pangan. Dan yang ketiga, melakukan setiap tahap prosedur dengan teknik yang tepat. Barusan kalian sudah melihat untuk setiap prosedurnya dengan teknik yang tepat. Namun di sini mungkin saya akan menambahkan ya untuk indikator 1 dan 2. Tadi sudah dijelaskan bahwa metode analisis kadar abu yang kalian lakukan ini adalah metode kering ya. Jadi metode analisis abu itu ada dua, yaitu metode kering dan metode basah. Nah, kita menggunakan metode analisis kadar abu kering atau yang lebih sering dikenal dengan metode analisis kadar abu secara langsung ya. Nah, adapun bahan dan alatnya, bahan yang digunakan adalah biskuit yang sama dengan yang kalian gunakan saat analisis kadar air ya. Jadi dengan merek ya, dengan merek dan dengan merek yang sama ya. Karena apa? Nantinya data kadar air yang didapat itu kalian gunakan untuk perhitungan di kadar abu ini ya. Nah, kemudian untuk alatnya, kalian sudah melakukan ini ya di praktikum pertama itu pengenalan alat. Jadi sudah paham akan fungsi dari masing-masing alat. Adapun alatnya yaitu Marvel Furnace nanti untuk mengabukan, kemudian ada oven, ada juga kompor listrik, penjepit, desikator, crucible, dan timbangan analitik. Nah, untuk cara kerjanya yang pertama adalah di sini dipijarkan crucible dalam Marvel Furnace. Jadi kalian tadi sudah melihat ya kalau sebelum digunakan itu krus itu sudah dipijarkan dalam Marvel Furnace
sebelumnya, kemudian didinginkan dalam oven, kemudian dimasukkan ke dalam esikator sampai dingin. Setelah dingin ditimbang dengan berat krus. Jadi fungsinya hampir sama dengan kadar air kemarin. Sebelum digunakan, maka alat yang digunakan untuk terutama yang kontak dengan bahan itu harus dikonstankan dulu ya. Biasanya pengkonstanan itu dilakukan sebelum melakukan kegiatan praktikum seperti itu. Nah, di sini karena memang nantinya kalian menggunakan marvel furnace, maka alat-alat dari yang kontak, terutama yang kontak langsung dengan bahan seperti crucible, nah itu maka harus di oven dan juga dipijarkan dulu dalam marvel furnace-nya. Nah, setelah didapat berat krus, maka ditimbanglah sampel dari biskuit yang kalian gunakan, yaitu sebanyak 3-5 gram. Nah, di sini ya sebenarnya semakin banyak itu prosesnya akan semakin lama ya nantinya. Jadi kalau bisa sampel yang digunakan itu juga jangan terlalu banyak. Ya 3-5 gram cukup ya. Nah, kemudian ditimbang dengan dengan ini ya, dilabel sebagai berat krus plus sampel. Jadi bed krusnya tadi ditambah dengan sampel menjadi berat krus dan sampel. Selanjutnya dipanaskan di atas kompor listrik sehingga bahan menjadi arang dan tidak berasap. Nah, sebenarnya boleh langsung dimasukkan ke dalam marvel furnace. Hanya saja ketika kita proses pengabuan, kita ingin mendapatkan ya suhu yaitu sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius ya. Jadi di dalam marvel furnace itu nanti sampel diabukan kurang lebih pada suhu 500 sampai 600. Nah, di sini dimaksudkan apa kok harus dipanaskan dulu di dalam kompor listrik? Karena apa? Karena ini mencegah itu terjadinya nanti si crucible-nya tadi nanti mencegah untuk supaya tidak mudah dia pecah. Nah, jadi panasnya itu dibuat bertingkat. Kemudian selain itu dengan pemanasan kompor dulu kurang lebih akan didapat suhu sekitar 300 derajat Celciusan ya. Jadi kurang lebih sekitar 300 derajat Celcius. Nah, itu harapannya adalah komponen organik di dalam bahan panganmu itu seperti lemak, kemudian komponen volatil. Nah, itu akan mengalami destruksi, kemudian mengalami destruksi dengan proses pemanasan di atas kompor tadi. Kemudian juga di sini diapukan di atas kompor sampai dengan asapnya hilang. Itu kan ketika proses dari komponen organik, kemudian komponen volatil dan lemaknya itu menjadi didestruksi, kemudian kan akan kondisinya cenderung asam ya. Nah, itu dia akan berasap. Nah, asap hilang itu menandakan bahwa sudah tidak ada komponen asam di dalam sampel tadi dan sudah semuanya terabukan seperti itu. Baru kemudian dipindahkan ke dalam marvel furnace ya. Maaf ya. Jadi tadi sudah tidak ada asap, kemudian di dalam sampelmu tadi ya itu akan menjadi arang. Nah, dari sini akan diapukan dengan menggunakan marvel furnace seperti itu. Nah, kemudian setelah dipijarkan dalam marvel furnace sampai dengan menjadi abu berwarna putih-putihan, jadi suhu yang digunakan adalah 600 derajat Celcius, maka prosesnya adalah selama 5 sampai 6 jam. Maka setelah itu dimasukkan ke dalam oven 100 derajat Celcius untuk didinginkan. Kenapa dari furnace tadi terus dipindah ke oven?
kenapa tidak diturunkan secara bertahap? Sebenarnya boleh kalau langsung mau diturunkan bertahap ya, dengan menggunakan furnace tadi. Namun dengan cara memindahkannya ke dalam oven 100 derajat Celcius untuk mendinginkan sampel, maka itu akan prosesnya akan lebih cepat ketimbang kalian menunggu untuk menurunkan suhu dari marble furnace-nya tadi. Nah, setelah itu didinginkan dalam eksitkator lalu ditimbang sebagai bread crust plus abu. Nah, untuk prosesnya ya, pemijaran abunya diulangi selama 30 menit sampai diperoleh berat konstan. Jadi biasanya kita ambil 2 kali lah, diulangi selama 30 menit. Maksudnya adalah dikembalikan lagi ke dalam oven, sudah cukup ya. Kemudian ditimbang lagi, nah menjadi berat konstan seperti itu. Adapun untuk perhitungannya, karena tadi kita sudah dapat berat konstan, kemudian berat crust plus sampel, maka bisa dihitung bobot abu, yaitu dengan cara berat konstan dikurangi dengan berat crust ya. Nah, kemudian kita juga bisa dapat bobot sampel dengan cara berat crust plus sampel dikurangi dengan berat crust. Nah, dari dua perhitungan tadi, yaitu bobot abu dan bobot sampel, akan didapat kadar abu dalam persen WB ya, weight basis ya. Nah, ini dengan rumus bobot abu dibagi dengan bobot sampel dikali 100%. Nah, kemudian kalian juga dapat menghitung kadar abu dalam dry base-nya, persen dry base-nya. Nah, ini dengan menggunakan data perhitungan yang telah kalian kerjakan di kadar air ya. Jadi kan kalian sudah menghitung kadar air persen dB-nya. Nah, itu bisa digunakan. Nah, dengan cara apa? Untuk kadar abu dry base-nya itu bisa diketahui dengan cara bobot abu dibagi dengan bobot sampel bebas air dikalikan 100%. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan untuk analisis kadar abu. Jadi tadi kan sudah kita hitung ya, berat crustnya berapa, berat crust plus sampelnya berapa, kemudian berat konstannya berapa. Nah, untuk kadar airnya menggunakan data kadar air di kadar air sebelumnya, yaitu yang untuk persen dry base-nya untuk masing-masing kelompok ya. Jadi nanti kita bisa mengetahui kadar abu dalam dry base-nya. Nah, untuk masing-masing yang saya tulis merah itu adalah hasil dari ini ya, perhitungan dari yang kita ketahui tadi. Nah, untuk bobot sampelnya bisa dihitung sehingga didapat 2,021 gram. Kemudian untuk bobot abunya juga sudah bisa dihitung sehingga didapat 0,030 gram. Dan untuk berat sampel bebas airnya, nah ini digunakan untuk menghitung kadar abu dalam bentuk persen dry base-nya ya. Nah, jadi kalau misalnya kadar abu persen weight base-nya tadi sudah bisa menggunakan perhitungan, yaitu bobot abu dibagi dengan bobot sampel dikalikan 100%. Nah, untuk yang persen dry base-nya ini harus kita cari dulu berat sampel bebas airnya dengan cara berat sampel dikurangi dengan berat sampel dikalikan kadar air dalam bentuk dry base-nya. Jadi dihitung dulu ya berat sampel dikali dengan kadar air dry base-nya itu, tapi tidak dalam bentuk persen atau dibagi dengan 100. Nah, kemudian baru berat sampel dikurangi dengan hasilnya tadi dan sehingga didapat 1,983 gram. Setelah itu dimasukkan ke perhitungan di mana kadar
abu dalam bentuk dry base itu dapat dihitung dengan berat abu dibagi dengan berat sampel bebas air dikali 100% sehingga didapat 1,513%. Nah, ini catatan ya, sampel biskuit untuk analisa kadar abu harus sama dengan sampel analisis kadar air sehingga kadar air dry base-nya sudah diketahui dari praktikum sebelumnya untuk mencari berat sampel bebas airnya. Nah, untuk hasil nanti silahkan ya dari setiap kelompok ya menggunakan hasil seperti yang saya tuliskan ini. Jadi kelompok 1 menggunakan hasil yang di tabel 1 dan seterusnya. Silahkan gunakan ya. Jadi evaluasi ya dari perhitungan kalian yang kemarin itu kebanyakan menulis hasil pembahasan itu adalah perhitungan dari kelompok 1 sampai dengan 10. Nah, untuk hasil ini silahkan ditaruh di bawah di dalam cara kerja, di metode di bawah cara kerja. Jadi nanti ada tabel hasil dan juga perhitungannya. Kemudian di hasil dan pembahasan, nah itu tolong ditulis perhitungan dari kelompokmu saja dan juga silahkan dibahas ya. Jadi dibahas kenapa ya kok hasilnya kadar abunya sekian, kemudian dibandingkan dengan literatur. Nah, itu nanti dibahas kenapa. Begitu dari tambahan dari saya. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.